Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai mempraktekkan olah data analisis regresi ya teman-teman. Jadi untuk analisis regresi ini sangat penting karena akan masuk ke dalam skripsi teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman saya himbau teman-teman untuk memperhatikan dan menyaksikan dengan jelas, dengan teliti apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan menggunakan analisis atau teknik regresi ya. Sebelumnya mohon teman-teman juga membuka soal yang pernah saya bagikan, soal halaman 28 ya. Seperti yang pernah saya bagikan dulu, silahkan dibuka. Kemudian silahkan juga membuka contoh skripsi MSDM yang pernah saya bagikan. Silahkan buka langsung di halaman 5 ya teman-teman. Rumusan masalah ya, pada bab rumusan masalah penelitian. Dan jangan lupa teman-teman pastikan bahwa program SPSS juga sudah terbuka ya, seperti ini ya. Jika ada tambahan di depan seperti saya, silahkan langsung diklik ya. Itu nanti untuk memasuk ke dalam program SPSS ya. Nah, akan tampilan seperti ini ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan teman-teman bahwa analisis regresi itu apa. Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur variabel pengaruh ya. Jadi pengaruh antar variabel. Dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang ada di contoh yang biasanya kakak-kakak tingkat teman-teman gunakan. Jadi itu semua menggunakan analisis regresi. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa variabel yang ada di depan yang membawa pengaruh itu adalah variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan yang terpengaruh itu ya, yang menjadi kesimpulan itu nanti adalah, atau yang berada di belakang itu merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Ya, jadi di depan sini adalah variabel bebas. Jadi kalau ada variabel ada dua seperti ini, berarti seperti ini, ada dua variabel ini merupakan variabel bebas atau independen, sedangkan yang ada di belakangnya terhadapnya itu adalah variabel dependen atau variabel terikat. Nah, regresi sendiri teman-teman itu ada dua sebenarnya, regresi linear sederhana dan regresi analisis regresi berganda. Yang pertama kali kita lakukan sesuai dengan buku halaman 59, teman-teman bisa membuka buku halaman 59. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana ini bedanya dengan regresi linear sederhana berganda, adalah terletak pada jumlah variabel independen atau variabel bebasnya. Ya, pada regresi linear sederhana, variabel bebasnya ini hanya terdiri dari satu jenis. Ya, sedangkan pada regresi linear berganda jenis variabel independennya itu lebih dari satu, jadi bisa 2, 3 atau seterusnya ya. Nah, pertama kali kita belajar menggunakan bagaimana caranya melakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan satu variabel. Jadi yang saya anggap di sini di contoh ini kan ada dua variabel independen atau variabel bebasnya. Jika menggunakan regresi sederhana, teman-teman hanya satu yang dipakai. Jadi bisa variabel disiplin, bisa variabel motivasi. Kebetulan yang saya pakai pada hari ini adalah variabel disiplin. Jadi teman-teman seolah-olah ini adalah yang dipakai adalah variabel disiplin ya. Kita copy variabel disiplin ya, semuanya ya. Seperti yang saya pernah bilang bahwa jumlah sampel 20 itu sebenarnya kurang ya teman-teman, sangat kurang. Jadi sangat dihimbau untuk teman-teman yang akan melakukan penelitian tidak menggunakan jumlah sampel 20, minimal 30 ya. Kita copy paste ke dalam kolom data view ya teman-teman. Kemudian karena ini regresi linear sederhana, y-nya tetap satu teman-teman. Jadi independennya tetap kita masukkan, yang membedakan hanya variabel independennya yang hanya satu ya. Kita mulai melakukan analisis ya teman-teman ya. Pastikan semua baris ada jawabannya ya, sebanyak dengan jumlah sampel di sini
jumlah sampel 20, berarti sebanyak 20 ini harus terisi angkanya ya. Dan pastikan sebelum melakukan analisis kita mengubah namanya dan labelnya. Jadi sehingga program SPSS tidak bingung dalam melakukan analisis ya. Sesuai dengan perintah, karena perintahnya tadi disiplin adalah X, variabel X, dan disiplin kerja merupakan merupakan variabel Y, kita harus menulis ya. Dan labelnya kita harus menyesuaikan dengan yang ada di sini, disiplin dan kinerja. Kita tulis ya teman-teman ya, sesuai dengan perintah atau sesuai dengan variabel teman-teman sendiri seperti apa ya. Yang lain jangan dirubah teman-teman, tetap saja ya. Kita langsung melakukan analisis. Caranya kita pilih menu tab analis, kemudian regression ya, pilih linear ya. Kita masukkan variabel ini, mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini kita tidak boleh, mohon maaf seperti yang saya bilang sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sebenarnya kita untuk melakukan analisis kursor itu harus mengarah ke yang lain ya, agar tidak membingungkan ya. Kita lakukan analisis lagi teman-teman, regression, kemudian linear. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Untuk variabel dependent kita masukkan Y ya. Kemudian untuk variabel dependent kita masukkan variabel X ya. Kemudian langsung kita oke teman-teman ya. Nah, jawaban akan muncul pada halaman berikutnya. Ada sekitar 4 kolom ya. Ada sekitar 4 tabel, mohon maaf 4 tabel yang akan muncul. Yang pertama, pastikan bahwa indikator independen atau variabel independen atau variabel bebas itu betul di sini untuk memastikan. Ya, variabel bebasnya betul. Kemudian variabel terikatnya sudah betul ya. Nah, teman-teman yang melihat selanjutnya itu adalah nilai R-square. Di sini ada nilai R-square. Nilai R-square ini adalah untuk menentukan pengaruh dari dompet. Pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Jadi sebesar apa pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu di sini nilainya, yaitu 0,915, dan ini harus dikalikan 100%. Jadi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu dengan mengalikan 100% ya. 0,915 ini jika dikalikan 100% menjadi 91,5% pengaruh variabel disiplin terhadap kinerja ya. Nah, sedangkan dari 100% kita harus menghitung berapakah pengaruh variabel lain terhadap variabel kinerja. Caranya bagaimana? Dari 100% kita mengurangi 91,5%. Jadi ada sekitar 9% itu variabel lain di luar disiplin yang berpengaruh terhadap kinerja. Sementara kolom R, R-square, kemudian standar error itu tidak dipakai teman-teman. Jadi yang dipakai hanya jumlah R-square ya, R-square-nya saja. Kemudian tabel yang ketiga untuk mengetahui apakah, karena di sini kaitannya dengan rumusan masalah, apakah ada pengaruh secara parsial dan ada pengaruh secara simultan. Karena di sini variabelnya hanya satu, berarti pengaruhnya itu hanya satu, simultan saja teman-teman. Jadi karena regresi sederhana, jika variabel teman-teman lebih dari satu, nanti akan ditanyakan apakah ada pengaruh secara parsial atau simultan. Tapi karena variabelnya satu, karena kalau lebih dari satu akan ditemukan secara parsial atau akan ditemukan rumusan masalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial ya seperti ini atau secara simultan seperti ini. Tetapi karena variabelnya ini hanya satu, jadi tidak ada istilah parsial atau simultan. Yang dilihat langsung hanya pada nilai F ya, nilai F-nya. Ya, yang dilihat hanya pada tabel ANOVA atau F-nya, di mana nilai signifikan adalah 0,000 ya. Dengan kriteria seperti apa? Kita kembali lagi kepada bab 3 kita. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh atau tidak, kita menggunakan kriteria apa gitu ya teman-teman.
Lihatnya dari bab 3 kita. Jadi kita menggunakan apa? Bisa menggunakan T hitung, T tabel, F hitung, F tabel, atau kita menggunakan nilai signifikan saja. Perlu diketahui teman-teman, kalau mahasiswa bimbingan saya selalu mengarahkan untuk menggunakan nilai signifikan saja. Ya, tujuannya apa? Karena banyak sekali teman-teman mahasiswa yang sebenarnya tidak memahami bagaimana cara menghitung F tabel dan T tabel. Nah, karena kekurang pahaman mereka menggunakan T tabel dan F tabel, sehingga saya tidak mewajibkan mereka untuk menggunakan T hitung, T tabel, atau F hitung, F tabel. Cukup menggunakan nilai signifikan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Tergantung teman-teman semuanya. Jika teman-teman yakin bisa mencari sesuai rumus untuk mencari berapa nilai T tabel dan F tabel, silakan menggunakan nilai T tabel dan F tabel, ya, silahkan menggunakan itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tapi jika teman-teman tidak yakin dengan hal itu, cukup simpel kalau saya hanya menggunakan nilai signifikan. Jika ditanya pada saat ujian nanti kenapa menggunakan itu, jujur aja karena tidak menguasai bagaimana caranya mengetahui F tabel dan T tabel. Dengan begitu penguji tidak akan menanyakan hal tersebut. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk mengetahui berapa nilai T atau pengaruh secara parsial, itu mahasiswa saya cenderung saya suruh menggunakan nilai signifikan. Di mana nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Seperti itu. Nah, kalau kita cek dari hasil ini, dengan nilai yang kurang dari 0,00, ini sudah menunjukkan bahwa variabel disiplin sebenarnya juga berpengaruh kan terhadap variabel. Berarti variabel disiplin berpengaruh terhadap variabel kinerja. Seperti itu. Untuk nilai F sama ya teman-teman ya. Saya selalu mengajarkan teman-teman mahasiswa bimbingan saya untuk menggunakan nilai signifikan. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi bab 3 harus sama dengan bab 4. Jika bab 3 dan bab 4 tidak sama, itu juga akan menjadi pertanyaan bagi pembimbing atau penguji di kemudian hari. Sehingga di sini bab 3 dia menggunakan nilai signifikan. Begitu nanti bab 4 mahasiswa tersebut di hasil pembahasan juga harus menggunakan Jadi di sini dihitung menggunakan nilai signifikan. Ya. Untuk uji F juga sama, tetap menggunakan nilai signifikan. Cuman dalam deskripsinya saya mengharuskan mahasiswa saya untuk menuliskan berapa nilai T hitung dan berapa nilai F hitungnya. Jadi mencantumkan di dalam tabel dan juga deskripsi di bawah yang mengatakan bahwa berpengaruh atau tidak berpengaruh. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, jadi matching ya antara bab 1 dan bab 3 dan bab 4 itu sangat berpengaruh. Kemudian nanti kita lanjut lagi dalam analisis regresi berganda ya. Saya tutup dulu. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.